Selamat pagi dan shalom, salam pirukun. Sahabat Petra semuanya, bagaimana kabar pagi hari ini? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh karena pagi hari ini kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Sahabat Petra, saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji Tuhan, kita boleh menyongsong hari baru karunia Tuhan. Embun pagi kita rasakan segar ya, karena Tuhan mengaruniakan kehidupan di hari yang baru bagi kita, sebuah anugerah yang luar biasa. Kita boleh menikmatinya. Nah, baiklah kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan melalui ruang Embun Pagi Radio Petra kali ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Mari sahabat Petra menyatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas kesempatan menikmati kehidupan karunia-Mu di pagi yang baru ini, hari yang baru ini, ketika kami boleh mengakhiri istirahat kami semalam, menyongsong fajar baru karunia-Mu. Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam pimpinan tangan kasih-Mu, di dalam terang firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan percaya, dan sungguh akal budi kami dimampukan mengerti akan pesan firman-Mu, kehendak-Mu, dan kami berkomitmen untuk melaksanakan amanat firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati, jiwa, dan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita membaca bersama dengan judul perikop Tuhan Penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tema renungan Embun Pagi hari ini adalah Allah yang menolong. Sahabat Petra, kalau kita hitung-hitung ya, setiap hari ya, misalnya saja di akhir hari, malam hari ya, kita menghitung-hitung sepanjang hari ini, itu lebih banyak berkat kita terima dari Tuhan, atau sesungguhnya ada ya kerugian-kerugian, hal-hal yang tidak mengenakkan, ya, hal-hal yang kita anggap sebuah kerugian dalam hidup ini. Ya, bahkan mungkin ada yang berkata kesialan, ya, sesuatu yang tidak baik yang kita terima hari ini. Nah, sekali lagi kalau dihitung-hitung lebih banyak mana kita menerima dan merasakan berkat Tuhan, atau kita menghadapi berbagai kesulitan bahkan penderitaan sepanjang hidup hari ini. Nah, tentu sahabat Petra, bagi kepercayaan Kristen, berkat yang kita terima, ya, kita percaya itu dari Tuhan sendiri.
Tuhan berkuasa menggunakan peristiwa-peristiwa apapun, bahkan siapapun untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Nah, kembali kita pada bacaan hari ini, kitab Mazmur 121, terlihat sungguh bagaimana pemazmur mengakui bahwa di dalam kehidupannya Allah Sang Yehuwah, ya, Yahweh itu yang menolong, Bapa itu yang menolong. Kesetiaan Allah, bagaimana ia menyertai dan menolong pemazmur, ya, dengan ungkapan di ayat yang keempat tadi, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, bagaimana pemazmur menghayati bahwa Tuhan selalu menyertai, menjagai, dan memberikan berkat untuk dia dalam kehidupannya setiap waktu, setiap saat. Pemazmur, ya, membandingkan Allah ini dengan para dewa Baal yang waktu itu dipercaya oleh sebagian umat Israel bersama dengan bangsa-bangsa di sekitar, ya, tanah perjanjian itu, yaitu di zaman Raja Ahab. Ya, banyak umat yang berpaling dari Yehuwah Allah dan menyembah Baal. Nah, pada saat Nabi Elia di Gunung Karmel, kita mengingat peristiwa itu, ya, melawan, ya, umat yang percaya kepada Baal, bahkan melawan Baal itu sendiri. Ya. Nabi Elia mempercayai dan sepenuhnya, ya, meyakini bahwa Yehuwah Allah, ya, sanggup, ya, menghadapi Baal, dan dia tidak perlu, ya, gentar, ya, dengan keyakinannya bahwa Yehuwah Allah akan menyertai dan memberkati dia. Nah, kita bisa membaca di kitab 1 Para Raja ayat 8 pasal 18, ya. Di sana dikatakan bahwa akhirnya umat Allah, ya, yang percaya kepada Yehuwah Allah menyaksikan benar bagaimana Yehuwah Allah menyertai dan memberkati mereka. Sebaliknya para penyembah Baal, ya, kecelik dengan kepercayaannya itu. Kita bisa melihat di 1 Para Raja, ya, atau 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 27 dikatakan di sana. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah?" Allah dengan A kecil, ya, bukan Allah kita, Yehuwah Allah itu, Allah Baal itu sendiri. Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nah, di sanalah akhirnya nyata bahwa pertolongan Allah kepada Elia dan kepada umat Israel yang percaya kepada Yahweh, Yehuwah Allah itu, menyaksikan bagaimana ternyata Baal tidak bisa berbuat apa-apa, dan Allah Sang Yehuwah lah yang kemudian mempunyai kuasa, ya, dan menyatakannya untuk menolong umatnya itu. Nah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, ya, kembali kepada pemazmur tadi. Ia menolong kita, menolong umatnya. Di ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bagaimana Yehuwah Allah itu digambarkan dan dinyatakan, dikatakan, disaksikan oleh pemazmur, ya, bagaimana dia bisa menjagai dia. Di ayat 6 dilanjutkan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, di sana jelas bahwa manusia dan umat yang percaya kepada Allah, kepada Yehuwah, ya, itu sungguh boleh menikmati, ya, penjagaan, penyertaan Allah itu di sepanjang kehidupannya, dalam relasinya dengan alam semesta. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Disinilah keyakinan pemazmur yang kiranya juga menjadi keyakinan kita semua orang percaya. Allah Bapa Sang Pemberi kehidupan sungguh
akan menyertai ciptaannya, kita semua manusia ciptaannya ini dalam mengarungi kehidupan setiap hari. Dalam relasi dengan ciptaan-ciptaan yang lain, termasuk alam semesta, ya, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai. Ya, kita boleh melihat peristiwa hari-hari ini terkhusus ya di daerah-daerah tertentu yang mengalami ya bencana alam, ya gunung meletus, banjir bandang, ya gempa bumi, tanah ambles ya di berbagai tempat ya. Bagaimana kita boleh meyakini bahwa di tengah situasi yang tidak menentu, situasi-situasi yang mengancam, ya, kita boleh mempercayakan diri kepada Bapa, Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan bagi kita semua. Tantangan boleh ada, ancaman bahaya boleh ada, dan tetap ada. Kita menghadapi kehidupan real, nyata, bahwa hidup ini tidak serba mulus, ya, tidak serba gampang, enak seperti orang melalui jalan tol. Sahabat Petra, kalau kita lewat jalan tol, ternyata juga tidak bebas kecelakaan. Namanya jalan dari Jakarta itu ya, jalan tol ya, namanya Cipali itu sangat terkenal, seringkali terjadi kecelakaan ya, padahal sudah jalan tol ya, yang dirancang tidak ada kemacetan, tidak ada kecelakaan ya, mulus jalannya, tapi ternyata juga ada peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi hidup ini memang tidak bisa bebas dari tantangan, tidak bebas dari kesulitan, bahkan gangguan, cobaan, ya, penderitaan, sakit penyakit dan yang lain. Tetapi janji Tuhan yang boleh kita dengar dari pemazmur saat ini menyatakan bahwa Dia akan selalu menyertai, memberkati kita. Ditegaskan oleh pemazmur di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, bagi sahabat Petra yang saat ini sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit atau dirawat di rumah, ya, mari kita meyakini, percaya Allah kita, Sang Pencipta kita, sungguh mengetahui ya, relung-relung hati kita, keadaan tubuh kita, kondisi kehidupan kita yang sedang menderita sakit. Percayakan, Allah menyertai kita dan Ia akan menjadi penolong kita. Kita diberikan kesempatan untuk boleh berusaha dengan upaya medis ataupun upaya herbal, upaya-upaya alternatif yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita menyerahkan usaha-usaha untuk sembuh, ya, bebas dari sakit penyakit itu ke dalam kuasa dan kasih Bapa. Demikian pula kita yang mengalami usaha kok gagal, ya, bolak-balik bentuk usahanya diubah, strateginya diubah, ya, tapi ternyata usahanya gagal, bangkrut, ya, usaha kok seperti bangun, ya, kemudian rebah, ya, jatuh, ya. Mari kita percaya bahwa Allah tahu semua yang kita alami. Allah sungguh mengerti akan pergumulan anak-anaknya, umatnya, dan Ia menyertai. Ayo bangkit lagi, percaya, semangat. Ya, Allah menyertai dan memberkati kita, menjadi penolong kita. Juga anak-anak muda yang saat-saat ini yang sudah lulus ya, sedang mencari kuliah atau tempat sekolah yang lebih tinggi, mungkin juga mengalami kesulitan, ya, baik dalam persaingan untuk bisa diterima di lembaga pendidikan lanjutan ataupun soal biaya, ya. Nah, saya mau memberikan kesaksian. Tadi malam saya melayani ya sebuah pertemuan, ya, Zoom meeting, ya, dari seorang pemudi di gereja tertentu yang pernah saya layani di Klaten itu, ya. Anak ini anak yang potensial, pinter, diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes, ya, melalui jalur prestasi, ya. Tapi apa kendalanya? Biaya. Dia tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya, padahal sudah diterima. Nah, ternyata Tuhan itu tak kurang panjang tangannya untuk menolong, ya. Kami yang mencoba berikhtiar menyampaikan informasi tentang kesulitan anak ini,
akhirnya dipertemukan dengan orang yang Tuhan tunjuk untuk menolong ya anak kita ini, ya pemudi kita ini. Ya, dan akhirnya melalui Zoom meeting ya terjadilah ya komunikasi kasih, persekutuan kasih, dan calon donatur ini akhirnya mengambil keputusan dalam pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan untuk menolong ya anak ini boleh melanjutkan kuliah. Ya, pertolongan Tuhan itu kadang memang tidak terduga melalui siapapun dan melalui peristiwa apapun. Ya, oleh karena itu sahabat Petra, mari apapun ya kondisi kehidupan kita, apapun kondisi yang kita hadapi, tantangan, kesulitan, ya bahkan penderitaan yang kita hadapi, kita percayakan bahwa Allah Sang Pemberi Kehidupan tidak tinggal diam ya melihat anaknya, melihat umatnya ya menghadapi situasi kehidupan, kesulitan hidup sendirian. Ialah penolong kita, Allah lah penolong kita. Serahkan hidup kita hari ini dengan berbagai dinamika yang ada, ya tantangan yang ada, ya kita percaya Tuhan menolong kita dan kita akan diangkat dari segala kesulitan dan kita dimenangkan dalam setiap pergumulan hidup. Tuhan memberkati sahabat Petra semuanya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa, sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas karunia kehidupan hari ini, di mana pagi hari kami boleh bangun dari tidur, menikmati kehidupan baru karunia-Mu. Dan Tuhan firman-Mu meneguhkan kami, bagaimanapun tantangan, kesulitan yang kami hadapi hari ini. Kami tidak tahu ya apa yang akan terjadi hari ini. Tapi di dalam keyakinan iman kami, di dalam terang firman-Mu, Engkaulah Allah penolong kami. Oleh karena itu kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk sahabat Petra yang muda remaja, yang masih sekolah, masih kuliah. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga sukses dalam studinya yang mengalami kesulitan, baik kesulitan di dalam ekonomi, keuangan, maupun kesulitan yang lain. Tuhan Allah menolong. Kami juga menyerahkan sahabat Petra yang bekerja hari ini, baik di sektor wira swasta maupun sektor formal, melalui instansi-instansi, kantor, perusahaan. Kami menyerahkan apa yang kami lakukan hari ini, karya kami hari ini, di dalam penyertaan dan berkat-Mu, sehingga kami boleh berhasil di dalam kerja kami. Kami boleh berbuah bagi kehidupan kami, keluarga kami, maupun sesama kami. Kami berdoa untuk sahabat Petra, kaum lansia atau Adi Yuswo yang sudah tidak bekerja tetapi masih Tuhan karuniai kehidupan. Biarlah hidup kami hari ini Tuhan bermakna di mata Tuhan dan bermakna bagi sesama, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Sepanjang Tuhan karuniakan kehidupan, kami menjadi bermakna di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Walaupun sederhana yang kami kerjakan, Tuhan jadikan bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini di dalam pimpinan tangan dan pemeliharaan tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Penolong kami, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, Ruang Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Akhirnya, saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom, salam pirukun.